Kalau Anda sedang... Jangan ditepokin mulu. Terima kasih. Kalau Anda sedang kesal, sedang bete, hobi Anda adalah mencabuti rambut sampai rontok, iya atau tidak? Iya dulu. Masih Banyak SD. yang nggak tahu kan? Iya, dulu kalau lagi bete, rambut dicabutin. Masih SD. Iya SD. Sekarang udah enggak kali. Kalau kayak gue, lu botak lu. Enggak, sekarang menjuntai panjang. Jambak-jambak. Kalau mau jambak, panggil saya yang jambak. Anda berhijab karena mencalonkan diri sebagai caleg, ya atau tidak? Iya. Ya. Menurut Anda itu pintar, ya atau tidak? Iya. Menurut orang lain, Anda tidak pintar, ya atau tidak? Iya. Benar. Biaya kampanye Anda tuh pasti dimodalin oleh orang lain, ya atau tidak? Enggak. Kaya banget dong berarti lu. Alhamdulillah, doain sama Dedi. Saya doakan. Anda tahu visi dan misi partai Anda, ya atau tidak? Enggak terlalu. Baca aja di websitenya P3. Ngapain nanya saya, ntar salah lagi. Ntar ratingnya naik kalau saya salah loh. Apa contohnya coba? Ya kan di website, baca aja. Anda emang belum baca? Saya udah baca, kalau saya jelasin ntar salah, ntar rating kamu tinggi loh. Ya udah satu aja apa coba? Ya udah baca aja di websitenya P3. Emang gue pegang laptop sekarang baca di Ntar website. habis ini baca. Anda kan perwakilannya satu aja Ya contohnya. udah, kenapa kamu jadi marah sama saya? Kamu Baca sama aja. jawab bukan perwakilannya. Enggak, udah. Oke, jadi nggak tahu ya? Enggak. Nggak, Daripada ntar gue salah, rating lu naik lagi. benar. Anda pantas jadi wakil rakyat, iya atau tidak? Pantas? Iya atau tidak? Iya. Ya. Oke. Ini terakhir nih. Kalau Gue dorong aja deh sini. Pulangin aja ya, mumpung dia nggak bisa bergerak. Pulangin Gua dorongin kemana? aja. Pulangin kemana? Nggak bisa. Iya, orang saya rem. Kan ada remnya tuh. Pertanyaan terakhir sederhana. Iya. Pertanyaan terakhir sederhana. Kalau seandainya Anda tidak terpilih menjadi wakil rakyat, Anda akan tetap menggunakan hijab, ya atau tidak? Iya dong. Ya? Oke, janji adalah janji katanya. Iya. Oke, tunggu dulu, saya mau tahu nih. Ini kan Anda tadi mengatakan bahwa visi dan misi daripada salah ya. Kenapa? Kenapa Itu Anda kan takut visi misi salah? partai. Kalau visi misi saya bisa menjelaskan. Karena ini kan partai Islam. Partai Islam ini harus hati-hati menjelaskan. Orang yang senior aja belum tentu memahami. Apalagi saya orang baru. Lebih baik kalau kan kamu nanya visi misi partai kan, bukan visi misi Ya, saya visi kan. misi partai. Kan Nah, tapi itu- Anda di partai tersebut, kok Anda nggak bisa jawab? Saya menjawab visi misi saya pribadi yang konotasinya saya membawa diri saya untuk caleg. Tapi kalau yang partai lebih baik yang menjawab adalah orang senior karena ini kan hidup saya orang baru gitu loh. Kalau saya salah-salah ngomong, Orang baru, orang baru. Orang baru di politik gitu loh, Dedi. Iya. Kenapa nggak ketawa Anda? Saya udah mesem-mesem sendiri, Anda nggak ketawa. Terus Saya masih mualaf suruh menjelaskan visi misi partai yang sudah besar, P3, Partai Islam. Ntar kalau saya salah-salah gimana? Bener nggak penonton? Ya kan itu kan sangat bahaya. tapi kan Anda bisa jelasin, bisa kalau saya jadi Anda saya akan jelaskan. Oke, visi misi partai saya adalah ini. Toh yang lain juga nggak ngerti. Ya nggak boleh karena orang nggak ngerti kita nggak boleh ngebohongin. Oke, kalau gitu visi dan misi partai saya adalah ada di website. Nah itu lebih baik. Lebih baik ya. Itu lebih Iya, baik. iya, benar. Itu lebih baik kan daripada salah menjelaskan. Ya. Oke, saya mau tanya ini yang ringan aja. Anda tuh kenapa sih dulu? Katanya kalau Anda stres suka nyabutin rambut sampai botak. Bukan stres, itu kebiasaan. Ya kan? Jadi waktu aku masih SD itu kalau guru lagi nerangin tuh saya suka mainin rambut, suka megang-megangin gitu loh, suka nyabut-nyabut gitu, megang-megangin. Terus Sampai kalau pitak kan? iya, dulu masih kecil. Sampai mamaku tuh sampai awas jangan dicabut lagi. Kalau dengerin tuh iya suka gini gitu kan. Biasa rambut saya panjang dulu. Ya panjang kalau pitak-pitak buat apa? Oh, saya masih ada. Daripada gundul. Enggak, saya nggak setuju. Jadi saya mau nanya deh, Saya nggak kamu setuju. kalau pacaran, pacar kamu pasti ngelus-ngelus gini, kamu marah atau seneng? Ya tergantung yang megang siapa dulu.
Saya nggak setuju. Kalau Anda bilang daripada gundul, mending gundul daripada panjang pitak-pitak. So tahu kamu ah. Tunggu, saya belum selesai nih, masih ada satu ternyata. Teman-teman Anda memanggil Anda dengan nama Zaitun. Ya atau tidak? Iya. Angel Helga panggil Zaitun. Tahu dari mana lagi tuh? Ya kan? Oke, Mbak Zaitun. Mungkin kalau dia nyalek, caleg nomor 1, Zaitun. Keren. Terus juga katanya Anda itu kan punya... Tanya kenapa dipanggil Mbak Zaitun, biar nggak pada penasaran. Gimana sih hostnya? Tanya dong. Kalau saya tanya nanti Anda jelasin terus mereka jadi tahu penjelasannya. Kalau mereka nggak tahu penjelasannya kan mereka sampai pulang mikir, ih Mbak Zaitun. Kenapa? Karena kan saya orangnya sangat memperhatikan namanya minyak goreng gitu kan. Saya kan orangnya nggak bisa diet, makanya banyak suka makan gorengan. Jadi di rumah tuh saya selalu goreng apa aja tuh pakai minyak zaitun, apa aja pakai minyak zaitun gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah misalnya makan bakwan bikinan mbakku gitu, saya udah bilang gini, jangan takut, ini minyak zaitun nggak bikin gemuk. Jadi dinamain Miss Zaitun gitu. Jadi Gitu. Anda makan apapun dengan minyak zaitun. Aku suka makanan rumah, jadi goreng sendiri, apa-apa sendiri gitu. Tadi Mbak yang goreng tadi kan? Iya, mbakku di rumah. Tadi bilang goreng sendiri. Bisa. Zaitun. Terus sebenarnya gosipnya Anda tuh sampai menjual tas Hermes Anda untuk membeli sawah. Itu bukan gosip, itu benar. Oh benar. Oh, jadi dia tas-tas dia itu yang mahal-mahal tuh dijual, dibeliin sawah. Oh, ngapain beli sawah? Ya bisnis sawah aja di Jateng 5 Solo. Bisnis sawah. Kenapa baru kepikiran untuk bisnis sawah? Ya karena di sana potensinya sangat bagus kan pertanian, jadi saya tertarik gitu. Pada saat saya sosialisasi, jadi di dalam mobil gitu ngeliat, ih ya Allah itu kok hijau sekali, enak pemandangannya gitu. Dari situ akhirnya aku pengen gitu. Selain memang untuk investasi juga itu bisa membantu masyarakat di sana. Jadi bekerja di tempat itu. Ya, nah itu berapa yang dijual tasnya? Ya adalah beberapa biji. Beberapa biji untuk beli sawah tersebut. Betul. Nggak sayang kan koleksi itu? Kan dulu kan kamu pernah tanya saya, koleksi tas untuk apa? Saya bilang untuk investasi kan, bukan hanya untuk gaya-gaya kan. Nah ini saatnya terjawab kan? Saatnya lah untuk membeli sawah tersebut. Oke. Dan manfaatnya insya Allah bisa berguna untuk orang lain. Oke, jadi orang banyak bekerja di situ ya. Terus katanya juga sekarang Mbak Zaitun itu sering... Dasar gundul. Anda belum pernah lihat host ngusir bintang tamu kan? Anda katanya sekarang sering belusukan ke desa. Iya. Bener. Tapi nggak pernah ketemu gundul. Karena di sana tuyulnya takut sama saya. Ya lu setan takut sama tuyul takut sama setan. Kenapa belusukan? Kenapa? Ya saya pengen aja gitu memahami kondisi masyarakat itu dengan real saya lihat. Pasti ikut-ikutan Jokowi, ya kan? Ya nggak apa-apa kalau diikutin yang positif. Kan? Kenapa Ikut-ikutan tidak? Kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mau diikutin, biarin. Daripada kamu gundul nggak bisa sosialisasi karena kamu duduk di sini. Wah, Anda menghina orang-orang pakai kursi roda loh. Enggak, aku nggak hina. Aku cuma menghina kamu. Wah, saya aduin. Banyak loh abis ini Anda ditimpukin orang-orang pakai kursi roda. Enggak hanya untuk dia. Enggak hanya untuk dia. Wih, turun. Tuh, Mbak Zaitun. Ini film apa sih, Dul? Ini ceritanya ngapain? Itu saya masuk ke pasar, terus saya juga pengen tahu gitu. Saya bertanya kepada angkot-angkot di sana, sosialisasi di sana, apa penghasilannya berapa, apa yang Anda inginkan. Kalau misalnya penghasilannya tiba-tiba nggak mencukupi, apa yang gitu aja, tanya sosialisasi. Oh. Ini ngapain nih? Menabur pendidikan. Bertani, bercocok tanam. Itu padi saya. Oh, oke. Oh, senam pagi ya. Ini apa ini? Itu yang mana? Yang tadi? Oh, gambarnya balik lagi. Oh, Anda berarti 2 kali naik angkot ini ya? Biasa orang gundul suka begitu pertanyaannya. Ya kan saya lihat gambarnya 2 kali. Oh, itu tadi apa? Oh, datang ke pesta pernikahan. Iya. Iya. Siapa nikah?
warga di sana, warga di Solo. Warga nikah Anda sampai datang? Iya dong. Wih. Keren kan sosialisasinya kan? Kalau warganya nikahnya bareng-bareng, Anda datang satu-satu nanti? Bisa, kalau memang waktunya itu saya Kalau lewat. Anda udah kepilih, Anda kan nggak punya waktu lagi datang ke pernikahan warga. Ayo. Ya paling tidak saya harus turun. Harus turun lagi, harus nggak boleh meninggalkan rakyat yang sudah dukung kita, tiba-tiba kita tidak turun lagi. Ini saya mau jadi terobosan. Selama ini kan nggak ada yang turun kayak gitu. Makanya Dede, bukan hanya untuk pintar aja. Pintar mungkin bisa dipelajari, yang penting niat. Iya kan, untuk masyarakat. Mbak, Pak Mali, bener deh. Anda belum naik, kenapa udah bilang turun terus? Nggak apa-apa. Maksudnya turun ke masyarakat gitu. Kita tunggu ya kalau memang benar. Tapi apa visi dan misi Anda? Coba silakan nih. Mungkin rakyat yang... Visi saya ingin mengajak masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan saya tanpa cuap-cuap, tanpa dengan janji-janji palsu, dengan nyata saja gerakannya. Misi saya itu ada pertanian, ada kemiskinan, pendidikan, gitu. Memperdaya perempuan. Memperdaya perempuan? Mempekerjakan perempuan yang selama ini kan kaum marginal ya. Mereka dulunya itu dari ya pekerja seks lah gitu. Itu kita bina, kita kasih dia lapangan kerja, bikinkan dia lapangan kerja gitu. Kita ciptakan di sana bisa bikin sabun colek, makanan bungkusan, nanti kita kirimkan ke penjual-penjual gitu. Oh, oke. Baik. Setelah ini kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya. Kalau kita kan sekarang lihat, wah Angel gini ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, banyak yang nggak sukanya, ngata-ngatain dan sebagainya. Tapi kita mau tahu perjuangan Angel itu sebenarnya seperti apa. Saya dengar-dengar waktu kecil tuh Anda perjuangannya susah sekali, katanya. Apa kabar Lili? Silahkan duduk. Lili. Dia stres loh kesini. Kenapa? Udah nggak pernah dandan orangnya, dia pemalu. Oh pemalu? Oh enggak kayak pemalu ya. Ya? Iya kali. Ya aja ya. Kakak kamu mau nyalek tuh gimana? Go ahead tuh. Hah? Ya udah. Ya udah. Dia nggak peduli sama kakaknya. Anda mendukung nggak gitu? Iya, ngedukung. Mendukung. Terus? Ya udah. Menurut Anda mampu nggak kakaknya jadi wakil rakyat? Jangan terlalu sombong, biasa-biasanya ngomong. Biasa-biasanya ngomongnya gimana ya? Mampu lah pasti. Mampu. Kok tahu mampu? Hah? Kenapa? Mampu. Karena sosok Angel itu sosok seorang yang punya keinginan yang kuat gitu. Jadi Oh, ya? apapun yang dia mau. Contoh. Hah? Contoh. Contoh. Tapi sama ini apa yang dia mau sih selalu didapat sih. Iya, contohnya Amin. apa? Contohnya apa? Masa yang tahu kalau dia mau beli tas dapat. Dia itu Tas lagi. Tas lagi. Tasnya udah dijual, beli sawah. Tapi katanya dulu Angel nih pada saat kecil susah sampai jualan kue buat bayar sekolah, bener? Iya betul. Ya ceritain. Saya tuh dulunya masih kecil itu yang ngomong adik saya ada 2 ya, saya pasti bawa itu. Jadi mau sekolah aja itu mesti dagang gitu, mesti jual kue gitu. Ibu saya bikin kue, kita harus jualan gitu. Dan aku kan orangnya kalau mau sekolah, mau les apa gitu, nyari uang sendiri dari kecil gitu. Kenapa? Karena keluarga tidak mampu atau karena Anda, kenapa? Memang tidak mampu pada saat itu keluarga? Pada saat itu kita dari keluarga yang alhamdulillah ya, karena papa saya bisnis kayu di Kalimantan gitu. Tapi begitu ada masalah karyawannya meninggal semua, jadi kita harus... Karyawannya meninggal semua? Iya, tenggelam dari kapal. Oh. Ya, okay. jadi pada saat itu akhirnya ekonomi kita kan ya bukan yang susah-susah sekali juga enggak, alhamdulillah juga, tetapi untuk menyekolahkan Jatuh adik-adik gitu ya, jadi sempat kaget kita, kehidupannya sempat kaget gitu, dan mama saya juga sempat yang kaget gitu kan. Akhirnya kita mulai lagi gitu, semuanya harus mandiri. Sesulit apa dulu pada saat itu? Mau ke Jakarta nggak ada uang, saya yang harus bawa semua keluarga saya untuk naik kapal itu dari Jakarta. Aku lupa deh, dari Kalimantan tuh ke Jakarta itu jauh sekali kan gitu. Oke. Terus Lili katanya Angel ini ngurus kamu banget dari kecil, ya? Ya bisa dibilang Sebagai begitu orang lah. tua kedua, benar? Ya bisa dibilang Seperti begitu. apa? Kayak dari aku sekolah sampai aku bisa kuliah gitu.
Terus sampai sekarang ini Maksudnya bisa kuliah tuh apa? Dibiayakan atau ya gimana? dibiayain Dibiayain sampai sekarang. sampai sekarang. Oh. Nah, terus dia kalau sama kamu orangnya seperti apa? Suka marah-marah gitu atau enggak? Kan udah biayain biasanya suka marah-marah tuh. Marah, Enggak ya ya? kadang-kadang pasti ada marahnya lah. Oh. Kamu sayang sama kakak kamu? Ya iyalah. Sayangnya kenapa? Hah? Namanya adik kakak pasti Belum sayang. tentu adik kakak ada yang pukul-pukulan. Saya tuh Sayang. membiasakan mereka itu kayak kakak saya atau adik-adik saya gitu. Mereka kalau mau sukses itu mereka harus usaha walaupun Ya, itu saya dia, kasih makanya saya pengen saya kasih tahu. dia. Apa sih artinya Angel buat kamu sebenarnya? Bener baik dia sama kamu. Sesayang apa kamu? Aduh, kalau dibilang baik gimana ya? Kayak tapi sih selama ini ya aku apa yang aku mau sih selalu dapet sih. Iya. Jadi gimana dong ngomongnya? Kamu senyum-senyum tapi mata kamu keluar air mata. Masa sih enggak bohong. Enggak ada. Tuh, lihat. Enggak ada bohong. Oke, tuh. Enggak. Kenapa terharu? Ah, terharu. Itu matanya keluar air Enggak mata. ada tuh. Matanya keluar air mata. Enggak. Enggak, maksudnya mau belekan, maaf. Terus katanya juga Angel karena sekarang sudah menyalek, Anda akhirnya meninggalkan arisan sosialite Anda demi nyalek. Cie. Ini yang banyak orang nggak tahu. Saya arisan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi saya walaupun tidak nyalek, saya jarang sekali datang arisan sebenarnya gitu. Kecuali ada undangan misalnya saya harus jadi bintang tamu untuk satu produk, pas yang ngadain teman-teman arisan itu pasti ada saya karena mereka menginginkan ada saya gitu. Kalau untuk sekitar kongko-kongko aja saya jarang datang memang gitu. Jadi bukan masalah itu ya. Tapi sekarang arisannya masih ikut, pasti bayar terus. Iya dong. Oh, masih bayar. Oke. Ini Angel Helga. Nah, ini seorang artis mencalonkan diri jadi wakil rakyat. Kan pasti banyak ya, ada yang positif, ada yang negatif, ya banyak lah pasti kamu dikata-katain, diapain, apalagi mereka pasti akan mengingat, oh masa lalunya begini nih, jelek nih, gini-gini, dia kait-kaitan dan sebagainya. Ada orang mengatakan bahwa masa depan itu tergantung dari masa lalu adalah cerminan untuk masa depan. Nah kita benar enggaknya kita nggak tahu, tapi ini adalah salah satu orang yang mencalonkan dirinya menjadi caleg, ya kan? Bukan hanya artis, bukan hanya apa, banyak tipe-tipe orang yang mencalonkan. Nah ini ada yang lucu. Jadi ini sangat amat berbalik karena orang ini adalah seorang caleg yang profesi aslinya adalah seorang badut. Beneran? Kita lihat profilnya. Siapa sangka, seorang badut maju sebagai calon legislatif yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Pak Sukirno atau akrab dipanggil Pak Gareng, digandeng oleh sebuah partai untuk mendapatkan kursi di DPRD. Tidak ada bekal dalam berpolitik, namun dengan keahliannya sebagai badut, pria ini mampu mengambil hati banyak warga dan selalu menyelipkan kampanye untuk mempromosikan dirinya. Tidak hanya menjadi badut, berjualan gas dan air galon pun dilakoninya untuk membiayai kebutuhan keluarga. Dengan bekal popularitas di wilayah Bojonegoro, semoga Pak Sukirno bisa benar-benar memperjuangkan. Oh iyalah. Nah, itu Masuk nyalek biaya orang lain ya. oh iya benar. Dia sendiri ya. Iya. Tapi saya dengar katanya Anda pasang baliho terus dicabut sama orang. Ya pernah satu kali. Itu saking cintanya mungkin di bawah palang mau ditidurin mungkin. Oh, benar. Bukannya diambil Satpol PP. Enggak, saya enggak tahu kok. Anda yang masang baliho. Nah, jangan lihat tuh, Pak Deddy lihat kalau diambil Satpol PP tuh. Saya dengar katanya diambil Satpol PP. Itu kan baru dengar. Oh iya juga benar. Kalau Mbak Angel katanya Anda juga pernah pasang terus diturunin sama saingan Anda, benar? Kalau lawan politik saya nggak tahu. Yang pasti saya satu hari pasang, besoknya itu hilang. Gitu. Besoknya hilang. Besoknya hilang. Jadi sulit ya memang ya, dan itu biaya sendiri juga. Iya, semuanya kita biaya sendiri. Biaya Tetapi sendiri. kan saya waktu itu tidak memasang baliho yang berlebihan karena saya partai Islam. Saya hanya mengucapkan minal aidin wal faizin waktu itu. Tapi sampai sekarang saya nggak ada baliho. Nggak ada. Nggak ada baliho. Balik ke Bapak, Anda kok nekat Pak jadi caleg? Karena apa yang membuat Anda merasa Anda tuh pantas jadi wakil rakyat? Siapa bilang? Tadi katanya Anda mencalonkan jadi wakil rakyat.
Loh iya, tapi kan saya nggak pengen. Pantas kan tidak, Pak. Saya nggak ngomong situ. Habis? Cuman saya kan badut asli. Ya. Sekarang itu kan banyak DPR yang di sana kan seperti badut-baduti rakyat kan. Nah, saya nanti kalau sudah lari ke DPR berarti saya siapa yang menentang badut yang asli. Ya. Oh. Oke. Dan bedanya katanya kalau Angel datang ke pengantin, kalau Pak Sukirno itu pawainya adalah datang ke acara kematian ya. Ya, beneran ini beneran. Ya. Kenapa? Kalau orang senang itu nggak usah dikasih tahu, mesti banyak yang datang. Prinsip. Kalau yang orang susah, kadang-kadang maaf loh Mas Dedi. Ya. Mas Dedi sakit ini kan kadang-kadang banyak yang nggak tahu. Kadang-kadang sakit aja dikira malah nggak sakit. Iya tak? Nah, makanya saya punya image seperti itu. Di mana ada masyarakat di situ meninggal dunia, insya Allah saya di situ. Itu prinsip nomor 1. Jadi setiap kali Anda datang ada yang meninggal gitu maksudnya. Repot dia. Ya itu juga salah satu sosialisasi yang bagus. Masyarakat. Itu saja. Iya. Hidup Anda mudah-mudahan berguna Bagi masyarakat. bagi masyarakat. Oke. Baik, kita sudah mendengarkan mereka semua di sini ya Pak ya. Terima kasih Angel, thank you very much juga. Terima kasih juga kamu dan memang pasti ya namanya seseorang ingin berbuat sesuatu pasti ada rintangan, halangan, ada yang suka, ada yang tidak suka itu pasti ya udah biasa ya. Dan kita di sini mencoba untuk memberikan secara terbuka tanpa diedit karena ini live juga ya. Jadi semua yang Anda lihat di sini nyata dan mungkin saya menutupnya dengan kata-kata sederhana ini aja. Hidup itu Tuhan yang memberi. Kita yang menjalani. Orang lain yang mengomentari. Saya Deddy Corbuzier, inilah hitam.